Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada kesempatan malam hari ini kita dapat bersama-sama kembali dalam kajian malam Selasa yang dilaksanakan di Darul Hidayah dan insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan mengenai hal-hal terkait puasa, dan insya Allah ini menjadi bekal kita dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang lagi akan datang insya Allah. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih jazakallahu khair kepada Ustaz Afif dan selalu bersabar dari kami kepada Bapak Safri Haryanto yang telah memberikan waktu, kesempatan, tempat dan fasilitas lainnya dalam rangka Ramadan ini. Demikian mungkin sebagai pembuka dari kami. Selanjutnya atau Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin, amin. Hadirin, kita sampai ke pembahasan kemakruhan puasa. Kemudian nanti kita bahas tentang pembatalan puasa, kemudian iktikaf, dan akan membahas terakhir tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam puasa. Kita bahas pertama kali tentang kemakruhan puasa, jumlahnya ada 8. Ya, sebenarnya lebih daripada itu, cuma di sini disebutkan hanya sebagiannya saja. Kemakruhan puasa yang pertama adalah al-alku atau mengunyah. Ya, ngunyah saja ya. Tidak sampai menelan sesuatu. Contohnya seperti karet. Nah, karet yang di situ seperti karet pentil. Ya, tahu karet pentil yang dulu di ban sepeda ini ya, ontel. Nah, itu dikunyah-kunyah kan nggak akan lepas. Nah, kunyah-kunyah aja. Tujuannya apa? Enggak, yang ngunyah-ngunyah aja gitu. Iseng aja. Jadi tidak ada sesuatu yang tertelan oleh dia. Nah, itu ngunyah-ngunyah seperti itu tuh hukumnya makruh. Kenapa? Dikarenakan dikhawatirkan dengan ngunyah tersebut saking enaknya tanpa dia sadari ketelan. Gitu. Itu hukumnya makruh. Kenapa? Bisa di-share aja. Nah, share aja, Pak. Share aja. Nah, kurang tahu itu. Coba Kang ini. Enggak dari situ, dari sini di-sharekan ke yang ada Pak Irwan, ada nomornya saya. Share, coba di-share aja. Ke Pak Irwan.
Oke, kemakruhan puasa yang pertama adalah mengunyah. Nah, karena dikhawatirkan akan tertelan tanpa sengaja, maka hukumnya makruh. Begitu juga ketika antum ada sisa makanan yang berada di gigi, kemudian dibiarkan, tidak langsung diambil, tapi dibuat mainan, pakai lidah itu ya, buat mainan aja. Atau sudah lepas dari gigi tapi dibuat mainan di dalam gitu. Nah, memainkan sisa makanan yang ada di dalam mulut tidak langsung dibuang itu pun hukumnya makruh. Dan nanti kalau tanpa sengaja terus tertelan, batal atau tidak? Enggak. Ada sisa makanan di dalam mulut kita, enggak langsung kita buang, tapi kita biarin aja dulu gitu. Tanpa sengaja kita nggak sadar langsung tertelan bersamaan dengan ludah kita. Apakah membatalkan puasa? Tidak. Karena yang membatalkan puasa itu ketika masuknya sesuatu ke dalam rongga kita dengan unsur kesengajaan. Gitu ya. Makanya makruh membiarkan sisa makanan atau mengunyah dengan mulut kita. Yang kedua, kemakruhan lagi adalah dzauqut ta'am, mencicipi makanan. Yang namanya mencicipi itu hanya ditaruh di lidah, kemudian dilebihkan lagi. Tahu lebih kan? Dikeluarkan lagi. Kalau sampai tertelan ya itu bukan mencicipi. Nah, maka hukumnya batal kalau mencicipi dengan cara ditelan. Nah, makruh mencicipi makanan ini bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak berkepentingan masak. Ibu-ibu masak punya kepentingan, keasinan atau kurang ini, kurang itu. Maka ibu berhak untuk mencicipi dan tidak makruh. Bagi ibu karena berkepentingan, bapaknya datang, anaknya datang, ikut mencicipi. Lah ini yang makruh. Jangan ditelan, mencicipi hanya di lidah saja, kemudian dibuang lagi. Nggak akan batal. Ya, yang batal kalau ditelan. Maka mencicipi makanan bagi orang yang tidak ada hajat, nggak ada kepentingan untuk masak, maka hukumnya apa? Makruh. Yang ada kepentingan masak seperti ibu-ibu umpamanya, maka tidak ada hukum makruh. Nah, kata Pak Inui kemarin itu, kalau saya kan nggak ada istri jadi masak sendiri, ya, maka nggak ada makruh. Nah, semoga Allah sehatkan beliau. Amin. Lalu yang ketiga adalah ihtijam, berhijamah atau berbekam. Kita berpuasa kemudian minta dibekam. Hukumnya makruh. Kenapa? Karena bekam itu membuat badan kita lemes. Lemes, habis dibekam lemes, nggak akan seger. Gitu ya. Begitu juga orang yang membekam. Bekam dalam madhab Syafi'i saat puasa hukumnya makruh. Dalam madhab Hanafi batal puasanya. Kenapa? Karena ada hadis apa itu namanya? Aftarul hajim wal mahjum gitu. Orang yang membekam dan orang yang dibekam batal puasanya. Ini nas hadis Rasul dan itu dipakai oleh madhab Hanafiyah gitu. Kenapa? Karena bekam saat itu cara metodenya itu menggunakan apa namanya itu tanduk, kemudian dilubangi, disedot gitu. Metodenya zaman dulu. Zaman sekarang bagaimana belum pernah tahu update-nya bagaimana. Kemungkinan besar nggak akan batal karena sudah beda metode. Jadi Rasul saat bersabda aftarul hajim wal mahjum karena metodenya pakai apa? Tanduk gitu, pakainya tanduk. Maka yang membekam dan yang dibekam itu batal. Batalnya yang membekam dikarenakan disedot kemudian khawatir masuk sesuatu, yang dibekam khawatir pingsan sehingga apa? Menjadikan batal puasanya, atau lemes sehingga nggak kuat puasa kemudian makan. Nah, jadi untuk bekam sendiri dalam mazhab Syafi'i hukumnya makruh. Begitu juga yang membekam. Karena yang membekam itu menjadikan orang yang dibekamnya lemes. Nah, jadinya hukumnya dua-duanya adalah makruh.
Yang keempat, kemakruhan puasa adalah majul ma'i ba'dal iftar. Setelah ia berbuka puasa, ia kemudian mengeluarkan air sisa minumnya. Habis minum itu kemudian meludahkannya. Nah, sunnahnya apa? Ditelan semuanya, jangan ada yang diludahkan. Itu ngambil keberkahan. Begitu juga seperti siwak. Pertama kali kita buka siwak, kita bersiwak itu, siwak pertama kali itu jangan diludahkan, tetapi ditelan. Nah, sunnahnya seperti itu. Nah, jadi tidak mengeluarkan, tidak membuang air sisa minum pertama kali berbuka. Yang kelima adalah mandi dengan cara menyelam. Hukumnya makruh juga. Nah, kalau kita dulu zaman kecil dikasih tahu orang tua kita itu, kalau kita berpuasa terus mandinya dengan cara menyelam, tidak boleh. Gitu. Tidak bolehnya bukan haram, tetapi makruh. Kenapa? Dikhawatirkan ada air yang masuk ke telinga kita atau lewat yang lain. Makanya mendekati sesuatu yang haram nanti membatalkan jadinya makruh. Mandi dengan cara kita menyelam atau keramas istilahnya itu apa? Hukumnya makruh. Nah, walaupun mandinya wajib ya, mandi wajib, mandi junub terus nyelam, nah itu juga terkena hukum makruh ya. Asiwak berikutnya yang keenam adalah bersiwak atau gosok gigi setelah tergelincirnya matahari. Masuk waktu zuhur kita gosok gigi, maka hukumnya makruh. Kalau sebelum zuhur tidak ada hukum makruh. Akan tetapi Imam Nawawi memilih pendapat yang seharian full tidak makruh kita gosok gigi. Kenapa? Dikarenakan kata Imam Nawawi, kemakruhan alasan Imam Rafi'i dan lainnya dari madhab Syafi'i mengatakan makruh gosok gigi setelah masuk waktu zuhur itu karena menghilangkan bau mulut. Sedangkan bau mulut kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya atyabu min rihil misik, hadisnya la khulufu famis shaim atyab indallahi yaumal qiyamah min rihil misik. Bau mulutnya orang yang berpuasa nanti di hari kiamat itu lebih wangi menurut Allah ya daripada minyak misik. Ya kan, kasturi. Ini kan rahmat. Rahmat kalau dihilangkan maka hukumnya makruh. Gitu. Nah, ketika mulutnya manusia yang berpuasa mulai bau kemudian dihilangkan dengan gosok gigi, maka berarti menghilangkan rahmat, dan menghilangkan rahmat hukumnya makruh. Ini kata Imam Rafi'i dan kawan-kawan yang menyatakan gosok gigi setelah zuhur hukumnya makruh. Kenapa alasannya harus zuhur? Sebelum zuhur kok tidak makruh? Karena biasanya orang dari pagi sampai zuhur belum begitu bau mulutnya. Mulai mulutnya bau pisan itu setelah zuhur. Gitu. Oke. Imam Nawawi mengatakan, menyangkal ini semua. Bau mulut tuh muncul dari mana toh katanya? Bau mulut itu bukan muncul asli dari mulut tuh enggak, tetapi bersumber dari lambung. Kalaupun kita gosok gigi membersihkan mulut kita, selama lambung belum dikasih makan, dia akan senantiasa mengeluarkan bau dan menyumber di sini. Nyumbernya dari lambung. Jadi kalaupun kita membersihkan mulut kita, ya berarti tidak menghilangkan bau mulut tersebut. Makanya Imam Nawawi memilih apa? Tidak ada hukum makruh gosok gigi dari pagi sampai sore. Jadi nggak ada kemakruhan. Yang ketujuh, kathratus syaba. Kita ketika makan berbuka itu terlalu kenyang. Maghrib langsung makan sebanyak-banyaknya, itu nanti hukumnya makruh. Makan ya ala kadarnya saja. Jangan terlalu kenyang. Atau kebanyakan tidur. Puasa tapi isinya tidur toh. Naumus shaim ibadah, kata para ulama. Tidurnya orang yang berpuasa itu
ibadah, jangan dibalik. Ibadahnya orang puasa tidur, enggak. Benar, orang puasa tidur itu ibadah. Ya, daripada dia puasa terus maksiat, lah itu malah enggak boleh nantinya. Maka kebanyakan tidur saat puasa hukumnya makruh. Atau al-khawdu fi ma la yakni, tersibukkan dengan sesuatu yang enggak penting, enggak ada faidahnya. Zaman sekarang tuh apa toh? Itu main HP, scroll TikTok terus aja. Nyari apa? Enggak tahu, pokoknya ngelihat video aja. Seharian gitu sambil ngagoler gitu. Nah, ini makruh hukumnya. Ya, mending baca Quran atau main game Mobile Legend terus aja. Seharian gitu. Nah ini hukumnya makruh. Li'anna dzalika yudhibu faidata shaum, karena semuanya tadi kebanyakan makan sehingga kenyang banget, itu bisa menghilangkan kesunahan-kesunahan saat ia puasa. Contohnya kekenyangan akhirnya nggak kuat sholat taraweh. Ya, kekenyangan males dia berjamaah, aduh kenyang banget nih, istirahat akhirnya sampai jam 10 tidur gitu. Ya benar, kekenyangan mau baca Quran nggak bisa, akhirnya ngagoler tidur, jadinya gitu. Orang yang main game seharian saat puasa itu mau membuat males dia baca Quran, males dia mau sholat sunnah, ya kan. Nah, maka semua itu bisa menghilangkan keutamaan berpuasa. Nah, menghilangkan keutamaan itu hukumnya adalah makruh. Yang kedelapan, tanawulu syahwat al-mubahah. Kita melakukan sesuatu yang kita sukai minal masymumat. Masymum itu yang dicium seperti misik. Minyak wangi. Minyak wangi kita berpuasa terus pakai minyak wangi. Itu makruh hukumnya. Maka berpuasa ketika saat kita puasa tidak usah terlalu wangi karena itu termasuk syahwat, kemewahan gitu. Orang berpuasa identik dengan sesuatu yang hina gitu ya. Maka bermewah-mewah saat puasa itu hukumnya makruh, seperti minyak wangi atau mubsirat. Mubsirat itu yang dipandang enak, sejuk gitu. Nah, itu juga hukumnya makruh. Atau masmuat, mendengarkan sesuatu yang paling kita sukai. Contoh umpama sekarang musik lah. Kita ngambil pendapat musik tidak haram, tapi kita seneng, gitu ya. Maka termasuk masmuat itu pendengaran yang enak banget. Nah, maka hukumnya menjadi makruh. Nah, kalau yang berlebihan itu hukumnya makruh. Dan masih banyak lagi kemakruhan berpuasa. Dan kita melangkah kepada pembatalan. Pembatalan berpuasa itu terbagi jadi dua. Ada yang namanya muhbitat, ada namanya mubtilat. Muhbitat itu adalah sesuatu yang dapat membatalkan pahala puasa. Puasanya nggak batal, tapi pahalanya hilang semuanya. Namanya muhbitat. Dan yang kedua mubtilat. Mubtilat itu sesuatu yang membatalkan puasa dan juga pahalanya. Ya. Nah, muhbitat itu apa saja? Oleh para ulama mengatakan al-muhbitatu atau yang dapat menghilangkan pahala puasa, puasanya tidak batal, itu ada 6. Nah, ada 6. Kalau diperinci lebih banyak lagi. Mulai dari sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak sekali dari orang-orang yang berpuasa, mereka tidak mendapatkan suatu apapun, yang tidak dapat pahala puasa, kecuali yang ia dapat hanyalah lapar dan dahaga. Ya, ini sabda Rasul. Mulai dari sini kemudian para ulama mencari apa sih yang dapat menghapuskan, menghilangkan pahala puasa. Yang pertama adalah ghibah. Ghibah itu kita ngomongin orang yang tidak ia sukai, yang mana orangnya nggak hadir di sini. Itu namanya ghibah.
Nah, hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Kalau saat puasa kita gibah, maka hari itu pahala puasa kita hilang. Ya, puasa kita hilang, tidak boleh. Walaupun tasodikan, walaupun benar, nah, walaupun kita benar. Umpamanya Kang Agung kemarin itu habis apa umpamanya Kang, mencuri gitu. Iya benar, habis mencuri, terus kita ngomongin, Kang Agung ada di rumah, kita ngasih kabar lah, oh Kang Agung tuh kemarin tuh mencuri loh, ketangkep terus diginiin anu-anu, oh iya baru saya lihat sendiri, oh ada muncul di berita saya gitu. Nah ini namanya gibah. Makanya para ulama itu, dulu saya waktu kecil banyak sekali dari dai yang melarang kita untuk melihat silet, selebriti, kayak gini ya. Nah, kabar-kabar kayak gitu, karena itu merupakan gibah masuknya. Walaupun itu benar, tapi dengan syarat apa? Nanti Kang Agung ketika mendengar kemarin itu diomongkan di sini, dia nggak suka gitu. Dia nggak suka, maka disebut gibah. Gitu ya. Maka gibah hukumnya haram. Kecuali dengan tujuan satu memang murni ikhbar, ngasih kabar. Atau yang kedua, kita tarbiyah. Tarbiyah itu mendidik anak-anak, jangan seperti Mang Agung ya, dia tuh gini gitu. Itu tarbiyah. Gitu ya. Oke, gibah itu menjadikan apa? Menjadikan puasa kita nanti batal pahalanya. Puasanya tidak batal. Nah, dia nggak wajib mengkodok puasanya, cuma pahalanya akan hilang hari itu, tapi ya hari itu saja. Walaupun tasodikon, walaupun kabar yang kita berikan itu sampaikan tuh benar gitu, nggak bohong. Kemudian namimah, namimah itu mengadu domba. Ngadu domba itu kita menceritakan perkataan orang lain dengan tujuan supaya mereka bertengkar. Itu mengadu domba. Juga sama, bisa membatalkan pahala puasa kita. Berdusta, bohong. Walaupun berbohongnya itu kepada anak sendiri. Bahkan sebagian ulama mengatakan walaupun berbohong kepada hewan. Ada empus, lapar, kita kasih pus gini. Ya. Padahal nggak ada makanan, cuma bohongin aja gitu. Itu termasuk tidak diperbolehkan. Kecuali kalau bohongnya untuk pendidikan, atau untuk menyelamatkan orang gitu. Ada orang mau dibunuh, dikejar lari ke rumah kita, terus yang ngejar tanya, ada fulan nggak, lihat nggak pakai baju ini? Nggak lihat, terus lari ke sana kayaknya gitu. Padahal ada di rumah kita. Menyelamatkan, melindungi gitu. Maka itu boleh. Atau anak kita sedang demam tinggi, tapi ngerengek minta es krim gitu. Ya kan tidak boleh, demam tinggi minum es, malah tambah demamnya tinggi lagi gitu kan. Akhirnya kita bohongnya yang dijual es krim udah pada mati katanya. Loh, kecilnya gitu. Walaupun berbohong tapi boleh dengan tujuan menyelamatkan atau tarbiyah mendidik dan sebagainya itu boleh. Atau termasuk bohong yang diperbolehkan adalah bohongnya suami kepada istrinya. Ada tuh istri yang ketika suaminya ngasih uang ke ibunya sendiri, istri marah gitu. Akhirnya si suami ngasih uang ke ibunya itu sesumputan. Nggak ngomong ke istrinya, kalau ketahuan marahin habis. Nah ini bohong, ngasih uang ke ibu, enggak ngasih, enggak pernah saya ngasih. Padahal ngasih tiap hari gitu. Nah ini demi kebaikan. Nah, maka bohong-bohong yang semacam ini diperbolehkan. Selain itu enggak ya. Kalau dia bohong saat dia berpuasa, maka batal pahala puasanya. An-nazar lima yahrum, kemudian lagi termasuk muhbitat yang menghapuskan pahala puasa, melihat sesuatu yang haram. Nah ini sulit ini kita hindari ya. Apalagi antum nyetir motor mobil, depannya ada cewek ya kan, rambut itu aurat ya, aurat. Selama itu aurat, maka kita lihat bersyahwat atau tanpa syahwat, hukumnya haram. Rambut ya, rambut wanita kan aurat.
Kelihatan lehernya, leher aurat, kita lihat langsung ke leher lah ya, bukan ke layar, bukan ke pantulan kaca, enggak. Langsung lihat lehernya gitu, itu kan aurat. Hitam lehernya gitu, syahwat. Oh enggak syahwat mau, kayak gitu masuk syahwat, tetap haram. Selama itu aurat, kita lihat secara langsung, syahwat atau tidak syahwat, hukumnya haram. Kita pantengin, kalau cuma sekilas nggak masalah. Kita jalan, kita nyetir, sekilas nggak apa-apa. Tapi jangan langsung dipantengin, wih apa tadi ya, dilihat terus. Maka hukumnya haram. Nah, melihat sesuatu yang haram itu bisa membatalkan pahala puasa kita. Atau melihat sesuatu yang halal tetapi dibarengi dengan syahwat. Kita ngelihat istri kita sendiri, nggak ada aurat yang harus tertutup. Boleh nggak kita lihat? Boleh. Halal, halal. Bersyahwat, iya. Maka hilang pahala puasanya. Ngelihat anak sendiri ya Pak, anak kita dilihat ininya, apa namanya, lengan atasnya. Boleh atau enggak? Anak sendiri, boleh atau? Kan mahram itu auratnya antara pusar lutut. Mahram auratnya antara pusar sampai lutut. Kalau antum ngelihat paha anak sendiri haram. Tapi kalau betis bawah nggak masalah. Ini ke atas enggak apa-apa. Halal, tetapi kalau dibarengi dengan syahwat maka bisa menghilangkan pahala puasa. Melihat sesuatu yang haram atau sesuatu yang halal tetapi dibarengi dengan syahwat, nah itu bisa menghilangkan pahala puasa. Al-yaminul kadhibah, sumpah palsu, sumpah serapah. Nah, ditanya ente udah puasa enggak? Umpamanya puasa kemarin, puasa, yakin sumpah saya puasa padahal enggak gitu. Ini sumpah palsu, maka itu juga bisa menghilangkan pahala puasa. Dan yang keenam, ini yang paling banyak orang lakukan, qauluz zur, berkata-kata kotor. Walaupun kata-kata kotor ini sudah menjadi zikiran tiap hari, zikirnya itu ya, bahkan latahnya pun itu. Nah maka ketika ada orang berpuasa kemudian latah mengeluarkan kata kotor, hilang pahala saat itu. Puasa hari itu hilang. Pahalanya hilang, sia-sia toh, sia-sia. Latah nggak sengaja. Nah ini kalau saya khutbah Jumat sering banget saya sampaikan, sering banget, karena ya risau ngelihat orang sekarang ini. Nggak hanya di Sunda, di Jawa ya udah banyak. Anak-anak apalagi anak-anak kecil gitu, ya Allah udah latahnya udah gitu semuanya. Asu. Janjo kan itu kan nama apa namanya, nama luar. Tanknya peperangan. Gini, apa itu definisi kata kasar? Kata kasar itu adalah semua kata-kata yang diucapkan untuk melampiaskan kekesalan. Itu namanya kata kasar. Ya, seperti janco itu dilampias untuk pelampiasan saja toh, maka termasuknya kata kasar. Walaupun nih ada orang Sunda, artis yang pelawak yang bilang, oh kalau kami mah ini bahasa pergaulan kami gitu. Kalau nggak ngomong gini itu nggak akrab katanya. Yo tetap aja itu mah bahasa kotor. Iya, itu bahasa kotor. Ya itu bahasa kotor. Maka ya kita harus jauhi. Ayo selamatkan mulut kita dan mulut anak-anak kita. Bahkan saya yang paling risau itu kalau cewek-cewek itu ngomongnya gitu semua. Anak sekolah, SMP, SMA kayak gitu. Nah, ini aduh riskan sekali itu. Nah, kalau puasa 30 hari terus gitu setiap hari kan sayang. Iya. Nah makanya gimana ya, dari sekarang kita persiapkan. Masih ada kesempatan sebulan lagi untuk memperbaiki mulut kita. Gimana caranya? Zikir.
perbanyak istighfar, insya Allah antum punya pulpen jatuh yang keluar astagfirullah. Saya jamin itu. Saya sering terapi santri yang baru masuk pesantren, udah apa SD naik ke SMP itu kayak gitu omongannya. Saya pernah itu ada santri udah mau komat, kemudian saya naik, masih ngagoler gitu, saya tendang apa kakinya, langsung apa bilang anjing gitu. Nggak tahu ternyata saya yang nendang langsung pusat langsung gitu. Saya terapi dia. Apa zikir? Tiap hari beristighfar, baca tasbih 100, 500 kali. Seminggu dievaluasi. Oh, sekarang itu nggak lagi ngomong kotor, ngomong kotornya itu di hati. Oh, bagus saya gitu. Teruskan, bener. Habis itu nggak ngomong kotor. Kalau ada apa-apa astagfirullah, astagfirullah gitu. Nah makanya itu, kenapa kita bisa ngomong kotor, latahnya kotor? Karena tiap hari makanan kita itu, yang kita dengar itu, akhirnya ikut gitu. Nah coba sekarang diperbaiki dengan cara berzikir. Perbanyaklah istighfar, terus saja istighfar, insya Allah nanti yang keluar istighfar. Gitu ya, caranya seperti itu. Qauluzur berkata-kata kotor, wal fuhsh atau kata-kata yang jorok, wal amalu bihi dan perbuatan yang kotor, termasuk maksiat. Maksiat itu bisa menghilangkan pahala puasa. Hadis Rasul, man lam yada' qaulazur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor, wal amalu bihi dan perbuatan kotor, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak akan peduli sebagaimana ini hamba dia meninggalkan makanan, meninggalkan minuman. Artinya Allah nggak akan melirik dia walaupun dia puasa, nggak akan dilirik, artinya tidak dikasih pahala. Itu yang disebut Nah dengan kayak gini kita ngaji, kita ubah ya diri kita, anak-anak kita, tetangga kita, teman-teman kita, ayo kita ubah gitu. Muhbitot, habitat a'maluhum dari kata itu, muhbitot. Yang berikutnya adalah mubtilat, hal-hal yang bisa membatalkan puasa dan menghilangkan pahalanya. Yang pertama adalah ridah atau murtad. Murtad keluar dari agama Islam, puasa langsung batal saat itu juga dan pahalanya akan hilang semuanya. Walaupun murtadnya hanya dengan niat, dengan niat doang nih, atau dengan ucapan atau dengan perbuatan. Yang kedua haid nifas. Nah, wanita puasa jam 9 pagi tiba-tiba ngelihat darah, oh saya haid, langsung batal puasanya. Ya, batal puasa saat itu juga. Nifas batal, melahirkan dengan sebab melahirkan, maka puasa seseorang langsung batal. Walau lahdzah minan nahari. Nah, ketika wanita haid, wanita nifas atau melahirkan kan batal puasanya. Boleh enggak dia langsung makan saat itu juga? Habis batal puasa boleh makan? Boleh, tetapi sunnahnya adalah imsak. Tidak makan, tidak minum sampai maghrib. Sunnah. Karena apa? Karena pembatalannya ini sesuatu yang tidak ada campur tangan dia. Bukan gara-gara apa istilahnya itu, bukan gara-gara kecerobohan dia, kesalahan dia. Maka orang yang batal puasanya bukan gara-gara kecerobohan, gara-gara syariat, maka dia boleh makan. Cuma sunnah untuk imsak. Beda halnya dengan orang yang batalnya gara-gara kecerobohan. Seperti apa? Dia puasa tetapi mandinya nyelem, kemudian masuk air ke telinganya. Batal tau puasanya? Batal. Habis itu boleh makan minum? Enggak. Hukumnya haram. Ya, tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai maghrib. Bisa dipaham enggak? Ini kaidah besar ya. Kaidah besar. Orang yang batal puasanya
batal puasa. Orang yang sudah batal puasa sudah boleh langsung makan minum atau tidak ngelihat. Gara-gara apa? Yang pertama gara-gara ceroboh. Ceroboh atau campur tangan dia, kesalahan dia. Yang kedua, gara-gara udzur. Udzurnya mesti udzur syar'i. Ceroboh contohnya apa? Mandi, nyelam. Ini namanya ceroboh. Kalau udzur seperti haid atau nifas, ini berarti uzur. Kalau batal puasanya gara-gara ceroboh, maka orang tersebut apa? Tidak boleh atau haram, biar jelas. Haram makan dan minum. Sampai kapan? Sampai maghrib. Kalau gara-gara uzur, maka sunnah untuk imsak. Imsak itu tidak makan, tidak minum sampai maghrib. Gitu ya. Nah, ini nanti bisa kita ambil kesimpulan. Kalau saya batal puasanya gara-gara apa dulu gitu ya. Kalau gara-gara uzur, maka sunnahnya tidak makan, tidak minum. Contoh apa? Pak Irwan umpamanya malam itu sudah niat puasa Ramadan, kemudian sebelum subuh diajak safar dari Bandung ke Surabaya. Sampainya Surabaya itu siang, jam 1, jam 2 siang. Surabaya kan panas sekali, nggak kuat apa, haus. Akhirnya kegoda sama es kelapa muda, akhirnya beli, batalin gitu. Boleh atau tidak? Boleh, karena musafir yang safarnya sebelum subuh, gitu kan. Batal atau puasanya? Batal. Habis batal minum kelapa muda tadi, membatalkan puasa, itu boleh minum, makan sampai maghrib atau enggak? Atau haram makan minum? Boleh. Boleh, sunnahnya tidak makan minum. Habis batalin itu, sunnahnya tidak makan minum. Kenapa? Karena udzur syar'i. Udzur syar'inya adalah safar. Gitu. Atau orang sakit, nggak bisa ditahan, sakit migrain, jam 10, 10 itu masuknya siang atau pagi? Pagi, jam 10 pagi migrain, nggak tertahankan, mau nggak mau harus minum obat. Oke, akhirnya dia minum obat. Minum obat. Setelah minum obat boleh makan minum lagi sampai maghrib atau haram? Kenapa? Karena uzur syar'i, karena sakit, sakit uzur syar'i. Nah, nanti ada sakit yang udah beres. Sakit yang seperti apa yang boleh kita membatalkan puasa. Nah, ini kaidah besarnya. Kalau pembatalannya gara-gara kecerobohan, maka dia tidak boleh, hukumnya haram makan dan minum sampai maghrib. Tapi kalau karena uzur, boleh makan dan minum. Cuma sunnahnya dia tidak makan, tidak minum. Namanya imsak. Kemudian pembatalan yang ketiga adalah junun, gila walaupun sebentar. Nah, gila walaupun sebentar. Ada gila namanya gila yatakotok, terputus-putus gilanya, gitu ya. Nah, itu gila walaupun sebentar bisa membatalkan puasa. Yang keempat, al-ighma atau pingsan. Cuma pingsan ini disyaratkan harus seharian. Ya, pingsan dari sebelum subuh sampai maghrib. Nah, itu tidak sah puasanya. Tapi kalau ada orang pingsan, kemudian sempat di siang hari dia sadar, maka tetap sah puasanya. Yang kelima adalah bersenggama. Nah, ini bersenggama, dia itu mengetahui hukumnya kalau itu haram dan sengaja melakukannya. Itu batal puasanya. Khusus orang yang bersenggama, membatalkan puasa dengan bersenggama, nanti harus mengkodok dan harus membayar kafaroh. Ya, namanya kafaroh. Kafarohnya memerdekakan hamba sahaya, sekarang udah tidak ada. Puasa 2 bulan berturut
berturut-turut, kalau tidak mampu baru memberi makan 60 orang miskin. Setiap satu miskin satu mud. Satu mud itu sama dengan 0,67 kg. Ya. Itu selama 1 hari itu tiap Sekali aja, 60 orang aja. oh langsung 60 enggak tiap hari berarti. Enggak, selangsung 60 orang. Dari 1 kali makan. Ini bukan seharian gitu. 1 mud aja. Oh. Per orang miskinnya kasih 1 mud. Ini orang miskin kasih 1 mud sampai 60 orang. tidak ngasih makan seharian, tidak. Harus orang miskin saja. Fakir miskin. Yang ada aja gitu. Enggak, kalau orang kaya enggak boleh. Kemudian yang keenam adalah masuknya sesuatu ke lubang kita atau ke rongga kita. Kita punya lubang, jumlahnya ada 9. Ya, lubang manusia ada 9, yang menurut madhab Syafi'i disebut lubang dan membatalkan hanya 7. Apa itu? Kita punya lubang 9, 2 mata, 2 hidung, hidung hitung 2, 1 mulut, 2 telinga, 2 kemaluan. Jumlahnya 9. Yang tidak membatalkan 2 yaitu 2 mata. Ini 2 mata masuk air, kita wudhu sambil melek, mandi sambil melek, masuk air ke mata kita, itu tidak membatalkan puasa. Walaupun tetes mata obat itu. Nah, walaupun sampai tetes mata obat terus kerasa di sini, itu tidak membatalkan puasa. Selain daripada itu, nah seperti mulut, hidung, telinga, kemaluan, itu batalin puasa. Cuma mereka ada batasan-batasan hingga bisa membatalkan puasa. Nah, kita mulai dari mulut. Mulut ini bisa disebut masuk sesuatu ke dalam mulut terus membatalkan puasa ketika apa? Sampai mana? Ketika sampai makhrajnya ha atau kho. Kalau kita ambil kopi kemudian kita seruput tapi hanya di dalam mulut aja, atau wudhu berkumur, ya batal nggak puasa kita? Enggak, selama tidak melebihi kerongkongan makhrajnya ha atau kho nggak batal. Walaupun sampai di mulut doang pasti udah kerasa. Yang penting nggak ketelan aja, nggak melebihi. Rokok gimana Ustaz, rokok? Nah, nanti itu ada pembahasan rokok itu. Ada yang bertanya ke saya. Kalau dimakan ya. Udah aja nggak apa-apa kok sama rokok. Ya, kalau mulut itu tidak melebihi apa? Makhraj ha atau kho. Mulut, kemudian hidung. Hidung itu tidak melebihi khaisum. Khaisum itu pangkal hidung. Ketika antum masukkan air terus kerasa sakit sekali, itu namanya khaisum. Memasukkan air sehingga kerasa sakit berarti sudah nyentuh khaisum. Kalau zaman Covid itu kita enggak di apa namanya? Swab. Batalin puasa itu swab. Karena dia itu sampai ke pangkal hidung. Swab batalin puasa. Kalau berarti cuma memasukkan air ke dalam hidung saat wudhu, itu nggak akan sampai khaisum, maka tidak batal. Hidung sampai khaisum. Terus telinga sampai mana? Telinga itu sampai habisnya jari kelingking masing-masing, ya. Jari kelingking masing-masing. Sampai mana? Oh, sampai sini. Melebihi itu batal. Jari kelingking masing-masing, ya. Diukur sendiri. Nah, antum ketika mandi masuk air di telinga ini kira-kira melebihi kelingking kita atau enggak sih? Enggak gitu? Lebih. Saya berdengung. Masuk air lebih dari ini, maka membatalkan puasa. Wudhu nggak masuk ke dalam atau. Oke. Terus 2 kemaluan depan belakang itu nggak ada batas. Selama dia masuk langsung batal. Makanya di kitab Fathul Mu'in itu tanbih diperingatkan kalau
bisa, kalau bisa kita nggak usah BAB siang hari. Siang itu dari kapan sampai kapan? Dari munculnya fajar sampai maghrib, namanya siang. Selain itu namanya malam. Jangan sampai, kalau bisa jangan sampai BAB apa? Siang hari. Karena dikhawatirkan ceboknya itu loh. Kelingking masuk dikit aja ke lubang dubur, batal puasa kita. Itu kalau bisa, tapi kalau umpama toh tidak bisa tidak masalah. Tapi itu tadi ceboknya hati-hati. Kalau bisa ceboknya itu begini. Jangan begini. Kalau begini khawatir masuk nanti. Nah, gini aja. Pakai tisu bisa. Istijmar namanya. Kayak kalau mata tadi tidak ada apa? Nggak ada jalur yang nyampe ke lambung sehingga tidak membatalkan puasa. Nah, namanya itu manfaat maftuh ya, lubang yang terbuka. Nah, sekarang kalau ada sesuatu masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke rongga tubuh kita, tetapi lewatnya tidak lubang yang terbuka, apakah itu bisa membatalkan puasa atau tidak? Kita, badan ini memiliki beberapa rongga. Badan yang berongga contohnya kepala, tengkorak ini dalam kan berongga. Kemudian yang kedua ini apa? Kerongkongan itu berongga, dada berongga, perut berongga. Sisanya nggak berongga. Ketika masuk sesuatu ke dalam tubuh kita, lewatnya itu selain lubang yang sudah ada ini, maka akan diperinci berongga atau tidak. Kalau masuknya ke bagian tubuh yang berongga, batal puasa kita. Pisau nusuk ke perut, berongga namanya, maka batal. Ke dada berongga, ke leher kita berongga, kepala berongga. Karena dia berongga maka batal. Ya. Kalau tadi apa perinciannya, masuknya sesuatu ke dalam tubuh lewat lubang yang sudah ada atau tidak. Kalau lewatnya lubang yang sudah ada, batasannya tadi ya sudah. Kemudian yang lubang yang belum ada, berongga atau tidak. Kalau berongga, batal puasa kita. Nah, kalau tidak berongga bagaimana? Contohnya seperti masuknya jarum ke telapak tangan, ini nggak berongga nih, atau ke sini disuntik, atau lewat pantat kita disuntik gitu. Nah, itu nggak berongga berarti toh. Nah, maka ketika yang masuk itu adalah berupa obat, nah, yang mana obatnya itu ada beberapa perincian ya. Fi hukmil ibrah, masuknya jarum suntik. Nah, masuknya jarum suntik, innaha tubtilu mutlaqan li annaha wasalat ilal jaufi. Ada 3 pendapat. Apa ini? Jarum suntik. Ada 3 pendapat. Yang pertama, batal secara mutlak. Kenapa batal? Dikarenakan masuknya sesuatu ke dalam tubuh kita. Batal secara mutlak. Yang kedua, tidak batal secara mutlak. Kenapa tidak batal secara mutlak? Karena lewatnya tidak melalui lubang yang ada. Oke. Yang ketiga, ada perincian. Dirinci. Apa rinciannya? Ngelihat obatnya. Obatnya itu membuat kita seger atau tidak, bugar ya. Membuat bugar atau tidak bugar. Contoh obat yang membuat bugar itu apa? Vitamin C, infus. Itu membuat bugar. Orang yang mau dicuci darah itu dimasukin obat terlebih dahulu, apa namanya itu?
itu pun membuat bugar, ya. Maka ketika obatnya membuat bugar, langsung batal puasanya. Kenapa? Karena puasa itu kan lemes, tapi dia itu dimasuki obat seakan dia makan dan minum, gitu ya. Nah, kalau obatnya tidak membuat bugar bagaimana? Maka ada perincian, dimasukkannya kemana? Kalau dimasukkannya itu melalui istilahnya itu otot kecil, gitu, dan otot besar. Kalau melalui otot kecil, maka tidak batal. Saya tulis saja lah, tidak batal. Tapi kalau dimasukkannya melalui otot besar, maka hukumnya batal. Oke, ini ketika suntik. Nah, orang yang suntik KB atau suntik vaksin, itu dimasukkannya kemana? Suntik KB atau vaksin kan masuk ke sini, obat yang tidak membuat bugar, toh. Nah, dimasukkannya ke otot pembuluh kecil atau yang besar, gitu. Kalau dia itu masuknya ke yang kecil, tidak membatalkan puasa. Kalau masuknya ke otot besar, maka bisa membatalkan apa? Puasa. Batasan otot kecil, otot besar. Kita harus tanya ke dokter ahlinya. Ya, kita tanya. Dulu pernah saya tanya ketika vaksin itu masuk kemana dan bagaimana, kesimpulannya tidak membatalkan puasa. Kalau vaksin, ada istilah pembuluh darah, ada otot kecil gitu. Pembuluh darah itu gede. Nah, kalau otot itu kecil. Nah, itu hukum apa? Suntik, masuknya sesuatu ke dalam tubuh kita. Oke, berikutnya masuknya ludah. Ludah, kita punya ludah nih, sengaja dikumpulkan kemudian ditelan, batal nggak puasanya? Ya, umpama toh ada sengaja dikumpulkan ludahnya terus ditelan, apakah membatalkan puasa? Maka selama ludah tersebut itu murni ludah, tidak tercampur dengan sesuatu yang najis, gak tercampur darahnya gusi atau tercampur yang lain, maka tidak membatalkan puasa. Ada 3 syaratnya itu, ludahnya harus murni, 1. Yang kedua, ludahnya itu suci, tidak tercampur dengan sesuatu yang najis, gak tercampur darah gusi. Dan yang ketiga, ludah yang dari dalam mulutnya sendiri, tidak ludah yang sudah keluar terus dimasukin lagi. Contohnya apa? Ludah gini, antum ketika puasa sering basahi bibir tuh, kemudian ini bibir masih basah, antum basahi lagi, maka ludah yang di luar ini ikut ke bawah masuk, ngecampur dengan ludah yang ada di dalam, ditelan, maka itu bisa membatalkan. Atau dengan gambaran lain, antum mau jahit baju, jahit manual, si benang antum diemut, masukin belum bisa, masih basah atau diemut lagi. Ini berarti ludah yang udah keluar dimasukin lagi, tercampur dengan ludah yang di dalam, terus ditelan, batal puasanya. Ludah murni apakah sama dengan batuk yang berkatan? Kadang-kadang ludah dengan ludah dengan dahak berbeda, beda hukum. Kalau ludah sendiri, nanti dahak ada hukum sendiri, gitu ya. Ya, ini ludah dulu. Ludah itu selama memenuhi 3 syarat, si ludahnya itu murni, tidak kecampur dengan najis, terus ludah yang asli dari dalam mulut, enggak keluar dari bibir kita, maka ditelan, walaupun sengaja dikumpulkan terus ditelan, tidak masalah. Puasanya tidak menjadi batal. Oke. Nah, balgham atau dahak tadi bagaimana? Dahak itu ketika sudah keluar melebihi makhrajnya ha atau kha,
nggak boleh ditelan. Kalau ditelan membatalkan puasa. Saat antum sholat, kemudian keluar dahak, udah melebihi makhrajnya hak dan kha, maka ditelan, ya batal sholatnya. Batal. Kecuali kalau di sini ada ingus gitu, di hidung, terus langsung masuk ke telan, batal nggak? Enggak, karena tidak melewati makhrajnya hak atau kha. Dia langsung dari sini. Dan maka tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan puasa. Yang batalin ketika udah keluar di mulut kita melebihi makhrajnya hak dan kha, ditelan, maka batal sholatnya, batal puasanya. Nah, maka harus hati-hati. Nah, kalau orang Arab itu apa? Ngantongin sapu tangan atau tisu gitu. Dia mau ngeludah, dia mau ngedahak, ya ambil, balikin lagi. Kalau kita nggak bawa ini, punya saku kantong, masukin aja, gitu. Masukin sini. Najis nggak? Enggak atuh. Dahak nggak najis. Ludah nggak najis. Aman. Nah, buat sholat aman. Ini sudah kami jelaskan di sebelumnya, tapi diulang lagi nggak apa-apa, termasuk daripada permasalahan puasa. Hukum dukhulil ma' asna al-ghusl ila jawfihi biduni ta'ammud lis-shaimi. Hukum masuknya air melewati lubang yang kita punya saat kita mandi, tanpa sengaja masuknya itu. Ya, kita mandi pakai gayung, tanpa sengaja masuk air ke telinga, batal atau tidak puasa kita? Masih ingat nggak? Ada perinciannya. Apa perinciannya? Dilihat mandinya. Nah, kemarin. Oh. Lihat mandinya. Mandinya itu mandi ibadah atau mandi adat kebiasaan. Kalau mandinya ibadah, baik ibadahnya itu sunnah atau wajib, terus dia mandi, masuk air ke telinga, maka dilihat lagi. Mandinya itu dengan cara menyelam atau tidak menyelam. Kalau mandinya adat kebiasaan, ada dua perincian juga, yakni menyelam atau tidak menyelam. Selama mandi orang tersebut itu menyelam, maka batal puasanya. Selama mandinya orang tersebut menyelam dalam keadaan puasa, mandi nyelam, masuk air ke telinga tanpa sengaja, batal puasanya. Karena mandi dengan cara menyelam saat puasa hukumnya makruh. Tapi ketika mandinya ibadah, sunnah atau wajib, sunnah contohnya sebelum Jumatan dia mandi apa, sunnah atau wajib, dia itu siang-siang tidur kemudian mimpi basah, mandi wajib mandinya itu tidak menyelam atau mengguyurkan pakai shower, pakai selang, pakai keran, gayung gitu, kemudian tanpa sengaja masuk air, maka sah puasanya, artinya tidak batal puasanya. Ya. Nah, kalau mandinya adat kebiasaan, sebelum ke kantor dia biasanya mandi, dia mandinya. Pulang dari kantor sore hari sebelum berbuka mandi dulu. Nah, kemudian dia mandi adat kebiasaan, maka baik mandinya menyelam atau tidak menyelam, maka puasanya tetap batal. Jadi satu keadaan orang puasa mandi kemudian tidak batal ketika mandinya ibadah sunnah atau wajib tidak menyelam, maka tidak batal. Selain daripada itu maka batal puasanya. Bisa dipaham? Nah, kalau sudah batal nih, dia itu ibadah, mandinya mandi ibadah sunnah umpamanya, dia mau Jumatan, kan sunnah mandi tuh.
tapi dia itu langsung nyebur ke kolam renang, menyelam toh berarti masuk air ke telinga, batal nggak puasanya? Batal. Setelah batal dia makan minum sebanyak-banyaknya, boleh? Tidak. Kenapa? Karena kesalahan sendiri. Karena kecerobohan. Setelah batal tidak boleh makan dan minum. Oke. Ini mandi. Sekarang kalau wudhu bagaimana? Kalau kita puasa, kita mau sholat zuhur, kita berhadas, wudhu toh? Saat wudhu puasa itu tetap sunnah berkumur masuk air ke dalam hidung atau enggak? Sunnah. Akhirnya kita wudhu berkumur atau masukkan air ke dalam hidung, kemudian tertelan oleh kita atau masuk bablas air dari hidung ke kerongkongan, ketelan oleh kita. Batal enggak puasanya kita? Air kumur atau apa? Istinsyak namanya. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung. Ketika bablas tertelan oleh kita, membatalkan puasa atau tidak dilihat. Dia dalam berkumur atau istinsyak itu mubalaghah atau berlebihan atau tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Berlebihan contohnya kayak apa toh? Berkumur tapi atau terlalu kuat dalam memutarkan air dari dalam apa mulutnya, kuat banget. Nah, itu namanya berlebihan. Berlebihan saat kumur dan memasukkan air ke dalam hidung saat dia puasa hukumnya makruh. Makanya ketika dia berlebihan kemudian masuk air, batal puasanya. Puasanya batal. Kalau dia berkumur atau istinsyaknya tidak berlebihan, udah berhati-hati, biasa saja, pelan-pelan, tetap tertelan oleh dia, maka puasanya tidak batal. Oke. Nih, kadang ada orang yang saking hati-hatinya, ketika dia puasa pengen wudhu dia, tetapi nggak berkumur karena khawatir tertelan sama dia. Padahal ya tetap sunnahnya berkumur. Loh, ketelan bagaimana? Selama kumurnya kita pelan-pelan, tertelan mah nggak batal. Ya. Sisa air kumur kita, sisa air kumur kita itu setelah kita buang airnya, kemudian masih ada sisa tuh, kerasa oleh kita, ditelan oleh kita. Batal nggak puasanya? Enggak. Selama kita udah berusaha mengeluarkannya, masih ada sisa sedikit-sedikit tercampur dengan ludah kita telan, itu tidak membatalkan puasa. Kalau yang wudhunya pakai spray itu kan, kalau kita tidak puasa kan nggak apa-apa ditekan. Tapi kalau lagi puasa berarti buang, wajib dibuang. Nah. Kan katanya kerja itu adalah ibadah. Apakah misalkan masuk 2 siang nih, kalau misalkan kerja ibadah, apakah maksudnya yang mandi ibadah? Mandi ibadah itu maksudnya mandi yang diperintahkan oleh syariat. Ketika antum kerja, ada perintah mandi enggak dari syariat? Oh, enggak ada. Maka mandinya itu adat gitu. Betul, jatuhnya ada. Kecuali kalau sebelum Jumat, kita mau berangkat Jumat, diperintahkan tuh oleh syariat untuk mandi. Gitu. Itu berarti mandinya adalah mandi ibadah. Karena ada perintah dari syariat. kalau donor darah gimana? Nah, donor darah. Donor darah itu hukumnya tidak jauh beda dengan orang yang berbekam. Ya, hukumnya sama seperti berbekam. Berbekam itu hukumnya makruh karena elatnya atau alasannya membuat kita lemes. Maka donor darah pun hukumnya makruh, membuat kita lemes. Enggak sampai batal ya. Enggak sampai batal. Khitan enggak masalah.
nggak apa-apa. Yang harus kita permasalahkan itu masuknya sesuatu, bukan keluarnya sesuatu. Kalau donor darah kan keluar, berbekam keluar, hitan tidak ada memasukkan sesuatu. Kalau donor kan di jarumnya itu kan. Oh iya, kalau ada suntikannya. Nah, suntikannya kembali ke sini. Tadi mana suntikan nih? Obatnya itu membuat bugar enggak? Oh, tentu tidak. Maka tidak bugar toh. Masuknya ke otot kecil atau otot besar. Kalau otot besar batal. Kalau otot kecil tidak batal. Itu. Tapi itu ada pilihan tuh di atas. Mana? Batal mutlak, tidak batal mutlak. Ada, ya kan? Ada pilihan. Cuma para jumhur ngambilnya yang rinci nih ya, melihat obatnya dulu, membuat bugar tidak gitu. Maksudnya termasuk yang berlongga atau tidak? Enggak, bukan, tidak berongga itu. Nah, udah pada tunduh ini. Nah. Ini permasalahan puasa nih, lumayan untuk bekal nanti puasa. Ada permasalahan puasa nih. Idza tahuratil haid wan nufasa. Ada orang haid dari semalam, dari kemarin haid, di tanggal 15 Ramadan jam 9 pagi wanita beres haidnya, bersihnya jam 9 pagi, dari subuh masih haid, jam 6, 7, 8, 9 baru bersih daripada haid, dia mandi haid saat itu. Ketika ada wanita haid nifas bersih di tengah-tengah hari, maka wajib enggak wanita tersebut untuk tidak makan minum, atau haram baginya makan minum, atau tetap boleh makan dan minum sampai maghrib? Sunnahnya imsak, karena masuk ke sini ya, adanya uzur tadi. Begitu juga orang gila. Orang gila dia itu sembuh di siang hari, zuhur baru sembuh. Dia itu wajib untuk apa? Imsak atau sunnah imsak? Orang gila. Uzur. Gila mah uzur ya. Kecuali kalau gilanya disengaja. Nah, wanita haid ketika bersih di tengah siang hari itu nanti harus mengkodok puasanya atau tidak? Kodok, walaupun dia haid tidak puasa mah tetap dikodok ya. Kalau sholat tidak dikodok. Minal khotoil fahish, ini disebutkan di kitab Takrirat juga, tapi ada ini kitab saya ringkes ya, ringkesan pegangan saya untuk ngaji. Nah, saya ringkes. Minal khotoil fahish, termasuk kesalahan yang sudah merajalela, udah mewabah di mana-mana itu ada. Indama yasma'una adzan al-fajr yatabadaruna ila syurab i'tiqadan minhum jawaza dzalika. Dengar azan subuh, cepet-cepet minum. Untuk terakhir kali maksudnya. Azan subuh cepet-cepet minum. Dia meyakini kalau selama azannya belum beres masih boleh makan minum. Ya, saya beberapa kali mendengar dari jamaah pernah memiliki pemahaman seperti itu. Nah, ini ternyata itu salah. La yajuz, tidak boleh. Kenapa? Karena definisi puasa itu mulai dari masuknya waktu subuh, bukan beresnya azan subuh. Ya, masuknya waktu subuh, masuk waktu subuh barulah azan, gitu. Maka jangan sampai nunggu azan beres ya, atau masih azan masih makan, enggak. Jadi masuk waktu subuh sudah tidak boleh makan dan
minum. Waman yaf'alhu fasaumuhu batil. Barang siapa yang melakukan makan dan minum saat azan subuh, selama belum beres azan subuhnya dia masih makan minum, maka puasanya itu batal dan wajib baginya mengqadha. Nah, hukmul kublah berikutnya, hukum mencium istri. Nah, kalau selain istri mah tetap tidak boleh ya. Istri sendiri nih. Pasti orang tadi. Mencium istri saat puasa, boleh atau tidak? Tidak pakai syahwat. Asalkan tidak pakai syahwat, maka tidak masalah, tapi hukumnya khilaful aula. Khilaful aula itu lebih baik ditinggalkan. Ya, menyelisihi yang lebih baiknya ditinggalin, jangan mencium istri. Tapi kalau sampai menggerakkan syahwat kita, apalagi sampai khawatir kucing, oh enggak, apalagi sampai khawatir dia bisa hubungan badan, maka hukumnya haram. Ya, tidak boleh. Jadi khilaful aula itu artinya Khilaful aula itu berbeda dengan membedai atau bertolak belakang dengan yang lebih baik. Namanya khilaful aula, itu hukum lebih ringan daripada makruh. Di bawahnya makruh namanya khilaful aula. Tapi kalaupun dilakukan tidak masalah ya, tidak apa-apa, nggak sampai terkena dosa. Apalagi orang yang mencium istrinya kemudian dikhawatirkan sampai inzal, keluar air mani, ya, maka tidak boleh baginya. Hukum istiqoah, istiqoah itu sengaja muntah dengan cara apapun. Contoh sengaja muntah itu dia apa? Masukkan jari supaya dia muntah saat puasa, maka batal. Walaupun benar dia muntah kemudian tidak ada satupun dari muntahan yang masuk lagi, yang ketelan lagi sama dia, maka tetap batal. Dengan muntahnya saja itu sudah batal. Atau dengan cara lain, kalau dia melihat orang muntah, dia akan ikut muntah. Dapat informasi ada orang muntah, langsung cepat-cepat dia lihat supaya muntah. Nah, maka dia beneran muntah dengan sebab ngelihat orang lain muntah, batal puasanya. Ya. Naik bus, setiap naik bus dia pasti muntah. Akhirnya dia puasa sengaja naik bus supaya muntah. Beneran mabuk perjalanan muntah, batal puasanya karena ada unsur kesengajaan. Ya cari batal berarti. Nah, makanya istiqoah bukan koi. Kalau koi beda lagi, artinya dia muntah tanpa disengaja, maka itu tidak akan membatalkan puasanya kalau tanpa disengaja. Kalau disengaja batal. Nah, ini penting lagi nih. Orang yang tidak ikut berpuasa di bulan suci Ramadan, maka ada 4 keadaan. Ya, seorang nggak puasa di bulan suci Ramadan ada 4 keadaan. Yang pertama, dia wajibnya hanya qadha saja. Yang kedua, wajibnya hanya fidyah saja, nggak wajib qadha. Yang ketiga, wajib fidyah dan qadha. Qadha dan fidyah, dua-duanya. Yang keempat, nggak wajib qadha, nggak wajib fidyah. Ya, saya tulis. Ini dihapus langsung nggak apa-apa toh? Tidak puasa. Wajibnya yang pertama hanya qadha saja. Saya tulis saja. Yang kedua,
wajibnya fidyah saja. Wajibnya qadha dan fidyah, dan tidak qadha dan tidak fidyah. Hanya 4 ini ya. Orang yang tidak puasa di bulan Ramadan nanti wajibnya qadha saja. Kita ambil dari yang paling bawah dulu supaya lebih bisa dipaham. Siapa yang tidak ikut puasa di bulan Ramadan tapi nanti nggak wajib mengqadha, tidak wajib membayar fidyah, yaitu orang yang gila. Orang gila, satu. Yang kedua, sobi atau anak kecil. Anak kecil dan orang-orang yang tidak berkewajiban puasa sama sekali. Sebagai orang puasa kewajiban nanti mengqadha, orang sakit harus qadha. Kalau keburu meninggal? Oh, nanti berarti dia punya utang puasa keburu meninggal. Apakah wajib ahli warisnya mengqadhakan, memfidyahkan atau bagaimana? Ada beberapa perincian. Oke, ini tidak wajib mengqadha, tidak wajib memfidyah adalah orang yang dari awal memang tidak wajib berpuasa. Orang gila tidak wajib puasa. Anak kecil tidak wajib puasa. Orang yang sedang dalam keadaan koma. 1 bulan koma tuh. Ya, setelah masuk bulan Syawal dia sadar dari komanya. Nanti mengqadha enggak dia? Ya. Enggak. Bayar fidyah? Enggak. Karena dari awal tidak berkewajiban puasa. Pertama. Maksudnya tidak qadha dan tidak fidyah. Iya. Enggak qadha dan tidak fidyah. Walaupun dari tengah-tengah Ramadan. Gimana? Maksudnya dia komanya itu di tengah Ramadan. Iya. Enggak perlu mengqadha. Yang kedua, ada orang yang tidak puasa di bulan Ramadan, tapi nanti dia kewajiban qadha plus kewajiban fidyah. Siapa dia? Yaitu semua orang yang membatalkan puasanya gara-gara orang lain. Orang yang membatalkan puasanya karena khawatir terhadap orang lain. Itu yang pertama. Contohnya seperti wanita hamil atau menyusui. Hamil menyusui, dia itu khawatirnya hanya kepada anaknya, berarti orang lain, hanya kepada anaknya. Tidak puasa Ramadan. Oh, kalau saya puasa nanti gimana janin saya? Dia berkembangnya lambat atau bahkan nggak berkembang dan sebagainya. Atau dia menyusui anaknya, kalau saya puasa nggak keluar ASI-nya. Saya khawatir hanya kepada janin atau anaknya itu saja ya. Maka ibu yang seperti itu nanti wajibnya 2, qadha dan fidyah. Hamil dan busui. Hamil dan busui ini nanti ada 3. Ada kalanya khawatir kepada diri sendiri saja. Ada kalanya khawatir kepada anak saja. Dan ada kalanya khawatir kepada diri plus anak. Kalau khawatirnya ibu hamil dan busui ini ke diri sendiri saja dan ke diri plus anak, maka 2 ini nanti wajibnya hanya qadha, tidak ada kewajiban untuk fidyah. Sedangkan kalau khawatirnya hanya kepada anak saja, wajibnya 2, qadha plus fidyah. Ini perinciannya ya. Jadi jangan dipukul rata. Selama ibu hamil tidak puasa di bulan Ramadan, wajibnya 2, ya enggak.
Tanya dulu, khawatir enggak ke anak? Oh iya khawatir. Ke diri sendiri? Iya juga. Ya maka wajibnya apa? Qadha nanti. Oke? Yang wajib 2 qadha plus fidyah ketika hanya khawatir kepada anak saja. Contoh lain, selain ibu hamil dan menyusui siapa? Ada seorang ayah umpamanya. Ngelihat anaknya yang usia 5 tahun, nah balita kan belum bisa renang tuh, kecemplung ke sungai gitu. Si bapak khawatir, kalau saya selamatin itu anak yang tenggelam, saya puasa nih, masuk air batal puasa saya. Udahlah, gara-gara demi menyelamatkan anak, khawatir ke orang lain berarti nggak peduli diri sendiri, batal puasanya. Maka si bapak yang menyelamatkan anak tersebut dan benar masuk air ke telinga, batal puasanya, berarti tidak puasa di bulan Ramadan karena khawatir kepada orang lain. Jadi berdonor darah karena darah penting untuk orang lain, maksudnya qadha dan fidyah. Berdonor darah. Jangan makruh babatnya. Oh, tapi kan bisa lemah. Kalau sampai dia batal, maka wajibnya 2 nanti. Qadha plus fidyah. Kalau donornya saja hukumnya makruh. Nah, fidyah juga karena khawatir terhadap orang lain. Dan ditambah lagi selain khawatir terhadap orang lain, ada satu lagi apa? Orang yang punya hutang puasa sampai Ramadan berikutnya belum dibayar. Belum dibayar. Ada seorang utang puasa Ramadan di tahun 2020. Ya, berapa? 5 puasa. 5 hari puasa. Dia utang berapa? Tahun 2020. 5 hari puasa tuh. Sempat dia mengqadha 1 hari. Sisa berapa? Sisa 4. Sisa 4 hari. Nggak sempat kodok lagi sampai datang Ramadan 2021. Ini 4 hari ini sampai Ramadan berikut belum kodok sama. Maka yang masih memilih utang puasa Ramadan berikutnya belum dibayar, maka dia nanti wajibnya apa? Qadha plus fidyah. Ya, fidyahnya qadhanya berapa? 4 lah. Terus fidyahnya berapa? 4. Karena 4 hari berarti 4 fidyah. Hanya 1 orang aja, Ustaz. Kenapa? Hanya ke 1 orang aja. Oh, fidyah mah bebas, nggak harus ke berapa orang. 1 orang langsung kasih 4 fidyah aman. Nggak ada aturan. Ternyata tahun 2021 4 hari ini belum dibayar juga sampai 2022. Ya kan? Maka wajibnya ya qadha plus fidyah, cuma fidyahnya nanti akan berlipat. Berlipat. Kalau setiap 1 tahun 1 fidyah, kalau 2 tahun berarti 2 fidyah. Nanti berarti di 2022 qadha puasa berapa hari? 4. Puasa mah nggak akan berlipat. Utangnya 4 harus dibayar 4. Cuma fidyahnya yang berlipat. Jadi berapa di sini? 8. 4 hari kali 2 karena 2 tahun. Oke, bisa dipaham? Ternyata nggak dibayar juga. 2023 Ramadan 2023 masih belum dibayar, maka harus mengqadha berapa hari puasa? 4 hari puasa plus 12. Kenapa 12? Karena 4 hari tambah 3 tahun. Ya, 12 apa fit? 3 tahun.
ya 12 apa fidyah dan seterusnya. Nah ini terjadi nggak? Banyak ternyata. Siapa ibu-ibu? Karena ibu-ibu itu setiap tahunnya hamil, melahirkan, menyusui, hamil lagi, melahirkan, menyusui lagi. Nah sampai bertahun-tahun nggak dibayar sama ibu itu. Oke, ini wajibnya qadha plus fidyah. Kalau misalkan Didi karena puasanya belum tapi dia dulu boleh. Boleh. Jadi karena kekhawatiran tidak bisa ya kodoknya tahun ini dia dulu boleh. Berarti walaupun 2 tahun juga nggak perlu kalau dikat lagi videonya. Tinggal kurangnya aja. Tinggal kurangnya. Iya kurangnya berapa? Umpama nih 2 tahun punya utang 4 puasa, berarti kan 4 puasa plus 8 fidyah toh. Nah 8 fidyahnya dibayar dulu, oke? Tapi puasa belum dikodok gitu. Di tahun 2023 belum juga mengkodok, maka sisa 4 puasa plus 4 fidyah gitu. Selama belum dikodok. Cuma ini ada pemahaman seorang yang puasanya pun ikut berlipat, padahal enggak. Yang berlipat hanya fidyahnya saja, puasa mah enggak berlipat. Utang 4 dibayar 4 sampai berapa puluh tahun tetap 4. Enggak ada bunganya. Oke. Berikutnya, ada orang yang tidak puasa di bulan Ramadan, wajibnya cuma fidyah saja. Nggak ada kewajiban mengkodok puasanya. Siapa itu? Orang yang sudah sepuh tua renta. Orang tua renta. Yang dia itu sudah tidak mampu puasa. Nggak mampu puasa. Di bulan Ramadan full 30 hari tidak puasa. Karena nggak mampu. Disuruh kodok, nggak mampu puasa kodok. Maka orang tua renta ini wajibnya cuma fidyah. Mulai boleh dia membayar fidyah itu kapan? Apakah harus nunggu itu fitri dulu? Enggak harus nunggu. Mulai dia boleh membayar fidyah adalah fajar hari tersebut. Sudah boleh membayar fidyah. Ya, waktu fajar itu selesai subuh dia langsung bayar fidyah, itu sudah boleh. Yang tidak boleh ketika sebelum Ramadan udah siap-siap membayar nih fidyah saya 30 hari ke depan, maka nggak sah. Atau Ramadan hari pertama dia membayar untuk 30 hari ke depan fidyah saya, itu pun tidak sah kecuali hanya sehari itu. Nah, nggak bisa. Nah lebih amannya nunggu sampai Idul Fitri, barulah nanti dibayarkan fidyahnya. Fidyah itu 1 mud ya, 1 mud 0,67 kilogram. Itu 1 mud namanya. Orang tua renta. Yang kedua, orang yang sakit, yang tidak diharapkan sembuh. Ini tentu harus melihat vonis dari dokter ahli. Ya, ada orang yang punya emah kronis, kata dokter ahli ini nggak akan sembuh, harus minum obat selamanya sampai wafat. Maka ini termasuk sakit yang tidak akan sembuh. Maka orang yang seperti itu nanti ketika tidak puasa di bulan Ramadan, wajibnya cuma bayar fidyah. Tidak ada kewajiban mengqadha. Selain daripada 3 ini yang tidak disebutkan berarti wajibnya qadha saja. Gitu ya. Tadi yang sakit kalau selama ini sakit nih sampai terus sampai Syawal itu masih sakit, meninggal, itu bagaimana? Ya. Perlu fidyah atau
ahli warisnya yang mendapatkan. Nah, udah ya, saya hapus ya. Orang yang punya hutang puasa belum sempat dibayar, keburu meninggal. Apakah orang tersebut ahli warisnya itu harus mengqadha atau menfidyah atau tidak wajib dua-duanya? Berarti saya tulisnya apa? Mayit hutang hutang puasa mayit gitu ya. Hutang puasa mayit. Apakah harus difidyahkan, diqadhakan oleh ahli waris atau tidak? Maka ada dua keadaan. Ada kalanya dulu mayit meninggalkan puasa ini disebabkan uzur, dan ada kalanya tidak karena uzur. Ada seorang perempuan, dia haid 15 hari Ramadan awal, 15 hari berikutnya suci. Sampai tanggal 1 Syawal makan lontong kari kebanyakan, meninggal. Utang puasa toh? Utang puasanya gara-gara uzur, ya kan? Haid kan uzur toh masuknya. Atau seorang bekerja bangunan, nyumput-nyumput makan, uzur gak dia batalin puasanya? Tidak. Kegambar ya, uzur dan tidak uzur. Nah, setiap dari orang uzur dan tidak uzur ini terbagi jadi dua. Ada kalanya punya kesempatan untuk mengqadhanya, ada kalanya tidak punya kesempatan untuk mengqadha. Contoh tadi, ada wanita haid dari tanggal 1 sampai 15 Ramadan, kemudian 16 sampai 30 suci dia puasa, tanggal 1 Syawal hari raya Idul Fitri langsung meninggal. Berarti punya kesempatan mengqadha atau tidak? Tidak. Enggak punya berarti. Ya, ini enggak punya kesempatan. Kalau contoh yang kedua, wanita haid sebagaimana tadi, tanggal 1 Syawal hidup sampai akhir Syawal hidup. Ya, kemudian setelah Syawal ada Dzulqa'dah, kemudian ada Dzulhijjah. Di tanggal 10 Dzulhijjah kebanyakan makan kambing kurban, meninggal di situ. Tapi belum diqadhanya. Punya kesempatan untuk mengqadha 15 hari atau tidak? Punya berarti. Kegambar ya? Oke. Tidak uzur pun sama. Dia itu sudah punya kesempatan dan tidak punya kesempatan untuk mengqadha. Nah, mayit yang punya hutang puasa, dulu tidak puasa gara-gara uzur dan sudah punya kesempatan untuk mengqadha tetapi nggak dipakai untuk qadha. Kemudian keburu meninggal. Si mayit ini berdosa. Kenapa dosa? Bukan gara-gara uzur ini dia tidak puasa di bulan Ramadan, enggak, tapi gara-gara punya kesempatan enggak digunakan, keburu meninggal. Sama seperti kita sholat, Pak Iwan, sholat, habis sholat maghrib makan, kekenyangan, udah denger isya nanti dululah, gitu. Ditunda, jam 10 meninggal belum sholat isya. Dosa enggak? Dosa. Ini sama. Punya kesempatan untuk mengqadha tapi nggak dipakai, ditunda, keburu meninggal. Dosa tidak? Dosa mayitnya. Oke. Ini kita tulis dulu biar mudah. Terus, mayit punya hutang puasa gara-gara uzur haid, tanggal 1 Syawal langsung meninggal, dia tidak punya kesempatan untuk mengqadha, toh dosa atau tidak? Tidak berdosa. Kenapa tidak dosa?
karena dia ninggalin puasanya gara-gara uzur dan tidak punya kesempatan untuk mengqadha. Sedangkan yang mayit punya utang puasa tidak karena uzur, sengaja dia batalin, punya kesempatan ataupun tidak punya kesempatan, dia tetap berdosa. Kenapa dosa? Kan tidak punya kesempatan. Ini nggak ada uzur, batalin puasa fardu dengan sengaja tanpa uzur, hukumnya haram, dosa besar. Bahkan seumur hidupnya untuk mengkodok satu puasa satu hari aja, pahalanya tidak bisa akan menyamai ini. Itu ya. Nah, lihat, setiap dosa ini, maka ahli warisnya wajib mengkodok atau bayar fidyah. Atau ya, pilihan. Kalau mau bayar fidyah sok silakan, atau mengkodok pun boleh. Ya, wajib. Ini juga sama. Setiap yang di sini mayit berdosa, wajib apa? Mengkodok atau bayar fidyah. Sedangkan mayit yang tidak berdosa tidak wajib. Tidak wajib, sama sekali tidak ada kewajiban. Oke, bisa dipahami ini? Oke, itu kalau puasa. Kalau sholat gimana? Mayit punya utang sholat, ya, punya utang sholat sengaja atau tanpa sengaja. Umpama tidak pernah sholat subuh karena tidurnya malam, kemudian bangunnya kesiangan. Belum sempat mengkodok seluruh hutang sholatnya, keburu meninggal. Apakah si ahli waris wajib mengkodokkan atau bayar fidyah? 4 ulama sepakat tidak ada kewajiban mengkodok, tidak ada kewajiban bayar fidyah. Untuk sholat ya, kalau puasa masih ada perincian ini. Gitu. Kalau sholat sama sekali tidak ada kewajiban, tidak ada apa? Kewajiban kodok atau bayar fidyah, kecuali fatwanya Imam Subuki yang memberlakukan sama seperti puasa, pengkiasannya ke puasa. Walaupun itu lemah ya, tapi Imam Subuki memberlakukan itu. Di Indonesia dipakai. Ya, ada yang melakukan itu. Paham kan ya? Nah, contoh antum tadi gimana, Kang? Ya, kalau ayah saya sakit belum puasa, sampai lewat puasa masih sakit, meninggal. Nah, itu berarti maksudnya sih gambarannya uzur atau tidak? Uzur. Punya kesempatan atau tidak? Tidak punya, maka ahli waris tidak wajib mengkodok, nggak wajib bayar fidyah. Nah ini penting. Bayar fidyahnya itu kalau mengkodok kan jelas dari ahli warisnya ya. Nah kalau bayar fidyah itu diambil dari hartanya anak atau harta mayit itu? Wajib ini, bicara wajib. Kalau kita wajibnya bayar fidyah pakai harta mayit. Kalau si mayit tidak punya harta, si anaknya wajib nggak mengeluarkan uang untuk fidyah? Nggak ada kewajiban. Kita bicara wajib ya. Kalaupun anak yang soleh, saya mah mau nalangin semuanya, nah itu bagus. Cuma tidak berkewajiban. Anak itu ini Sodakoh. untuk mayat ibu dia, untuk yang anaknya. Anak itu dapat pahala sodakoh. Nah. Oh ya, masalah rokok di bulan suci Ramadan, apakah membatalkan puasa atau tidak? Ad-dukhan as-sijarah atau rokok membatalkan puasa atau tidak? Maka para ulama ad-dukhan as-sijarah tuftirus shaim, bisa membatalkan puasa. Dijelaskan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin
Fa innahu yuftiru bihi. Orang yang merokok itu bisa membatalkan puasa. Li'annahu likatsafatihi tanfasilu minhu ainun. Kenapa asap rokok bisa membatalkan puasa? Dikarenakan asap rokok saking tebelnya sehingga dia akan mengeluarkan zat atau benda yang mana dari asap rokok tersebut itu akan membekas masuk ke kerongkongan kita dan membekas ke paru-paru. Itu yang dikatakan ain. Ain itu benda sehingga masuknya benda ke dalam kerongkongan kita melebihi makhrajnya ha atau kho. Maka membatalkan puasa kita. Kalau asapnya yang dari bakar-bakaran selama asap tersebut itu dari bakar-bakaran sate itu enggak setebel asap rokok, maka tidak membatalkan puasa. Oh, jadi makruh ketika kita berpikir enaknya itu jadi makruh. Oh, makruh karena enak. Betul. Makruh gara-gara enak. Tapi kan tidak batal. Ya. Gimana caranya Ustaz menjelaskan ke orang, karena kalau kebanyakan saya yang saya ini kemarin pernah di tuh batal tuh merokok, apa kok nggak batal, orang telan ludah sendiri aja nggak batal kok, masukin cuma di luar mulut aja batal gitu. Karena rokok itu ain atau zat yang dari luar mulut kita masuk ke dalam. Beda dengan ludah. Ludah tadi 3 syarat, harus murni asli dari dalam, nggak kecampur najis. Itu kalau asap rokok kan dari luar. Itu. Karena ada rasa manis. Telan. Iya. Udah. Termasuknya sisa ya. Tahu sisa? Sisa itu vape termasuknya, itu membatalkan puasa juga. Fa innahu muftirun. Nah, hukumnya itu membatalkan. Walaisa dzalika karihil bukhur as-sa'id min nahwil mujammarah. Beda halnya dengan asap yang keluar dari bukhur. Bukhur itu apa? Dupa, seperti dupa, kemenyan yang dibakar itu ada asapnya, terus kita hirup asapnya. Itu tidak membatalkan. Li'annahu likillatihi la yatawalat minhu ainun. Karena sedikit, tidak sebanyak asap rokok. Makanya asap rokok ketika Pak Irwan ngerokok terus di sini asapnya saya hirup di sini ya, maka saya tidak batal. Yang batal Pak Irwan aja. Itu. Terus ini tidak kalah penting, satu lagi ya, satu lagi, yaitu tentang orang yang tidak puasa di bulan Ramadan atau batal puasa di bulan Ramadan, apakah dia diwajibkan segera mengqadha puasanya atau tidak? Ya, kewajiban nih, kita berbicara kewajiban ya. Wajib segera mengqadha atau tidak? Maka lihat, batal puasanya dia itu kenapa? Satu, batal puasanya itu karena uzur. Uzur. Dan yang kedua, batal puasa tanpa uzur. Kalau batal puasanya gara-gara uzur, orang tersebut tidak ada kewajiban untuk segera, ya, tidak segera mengqadha. Artinya boleh ditunda. Besoklah. Masih boleh. Seperti wanita haid di bulan Ramadan, dia haid, tidak puasa di bulan Ramadan, masuk tanggal 1 Syawal, tidak boleh puasa 1 Syawal. Tanggal 2 Syawal, apakah wajib langsung mengqadha? Tidak. Karena tidak ada kewajiban baginya segera mengqadha. Boleh ditunda sehingga dia lebih mementingkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Masih boleh dia. Ya.
Tapi kalau tanpa uzur, sengaja membatalkan puasa di bulan suci Ramadan tanpa uzur, masuk tanggal 2 Syawal, wajib segera diqadha. Kalau dia lebih mementingkan puasa 6 hari di bulan Syawal, nah, tanggal 2 itu dia puasa sampai tanggal 7, maka hukumnya haram. Haram loh, dosa loh. Ya, karena apa? Dia punya hutang wajib malah melakukan kesunahan. Ya, bedanya itu. Punya uzur atau tidak? Kalau yang punya uzur, Ustaz, niatnya sekalian sunah 6 hari itu. Ada yang membolehkan, dia itu mengkodok sekalianlah saya niatkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ada yang memperbolehkan. Tapi ada yang mengatakan tidak boleh, karena puasa kodok sendiri, puasa 6 hari di bulan Syawal itu punya tujuan sendiri. Itu. Tapi ketika saya tanya lagi, banyak kok ulama yang memperbolehkan itu. Jadi puasa kodok plus sekalian puasa Syawal. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kalau tanpa uzur, kalau niatannya dia biar bisa membiasakan, kan harusnya segera nih. Tapi dia mau membiasakan untuk nantinya depannya mau membiasakan jadi Senin Kamis atau mau membiasakan jadi puasa Rut, nggak masalah kan ya? Nggak apa-apa. Jadi kan kalau kata segera kan berarti harus tidak dijeda. Kalau kan tanpa uzur segera dilaksanakan di kodok. Cuman ada niatan mengkodok ini agar bisa membiasakan puasa sunnah yang lainnya. Oh, dia tuh mengkodoknya Senin Kamis gitu. Selama dia tidak diselingi dengan ibadah sunnah, berarti puasa sunnah, nggak masalah. Nah, cuma secara zahir ya, hukum asli zahirnya itu ya sesegera mungkin, Senin, Selasa, Rabu, Kamis berurutan secara zahirnya. Ini sama seperti kodok sholat loh. Kita sengaja nggak sholat duhur, sengaja nih, kita sadar ninggalin sholat duhur, maka di waktu asar itu kita tahu langsung harus dikodok, harusnya. Ya, kita nggak boleh melakukan kesunahan lain kecuali sudah mengkodok itu, harusnya. Tetapi solusi daripada ulama diantaranya itu mengganti sholat sunnah kita dengan sholat kodok fardu. Waktu SMA antum sering nggak sholat, waktu SMP udah balik tuh sering nggak sholat subuh, nggak sholat duhur. Sekarang kita tahu itu harus dikodok. Nah, terus gimana dong gitu? Kalau setiap hari disuruh sholat terus capek gitu, ya sudah, sholat sunnah duha kita ganti duhur, sholat qobliyah ba'diyah ganti sholat qadha asar gitu. Caranya, solusi daripada ulama seperti itu. Nah, mungkin karena males, yaitu tadi untuk mengkodok puasa Ramadan Senin dan Kamis, atau ganti Daud puasa enggak gitu di waktu-waktu itu. Kalau sholat Jumat perlu kalau dulu ya mungkin ya ada beberapa orang Jumatan tapi sambil main nih ya, sama teman gitu, sholat tapi sambil main, kan itu bisa dikodok nggak Ustaz sholatnya? Sholat Jumat sambil main? Iya, jadi dulu masih kecil nih, masih sudah balik. Mainnya kayak apa? Ya bercanda aja gitu, sholat bercanda dorong teman sebelah gitu. Dimain yuk. Berarti nggak sah. Nggak sah soalnya. Apakah bisa dikodok? Bisa, gini, orang yang tidak sah sholat Jumatnya mengkodoknya sholat duhur. Bukan sholat Jumat. Waktu itu kita sholat Jumat. Nyari orang yang dulu batal sholat Jumatnya jamaah gitu. 40 orang. Habis sholat Jumat, habis sholat Jumat lagi. Biarin sama. Orang yang tidak sah sholat Jumatnya ngodoknya sholat duhur. Nah,
Alhamdulillah. Cukup ya? Ayo silakan ditutup. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekali lagi jazakallah khair. Waalaikum. Ilmu yang telah disampaikan, dan tentunya kita berharap apa yang kita pelajari di hari ini, di malam hari ini, akan menjadi bekal untuk kita khususnya beribadah puasa nanti di bulan Ramadan. Insyaallah. Dalam rangka beribadah yang lebih baik lagi kepada Allah. Jazakallah khair. Waalaikum. Dan selanjutnya mari kita Insya Allah nanti minggu depan kita akan melanjutkan materi yang sama ya. Betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat Ramadan ini gimana saat jadwal kita saat Ramadan? Nggak tahu ini Pak Ustadz gimana jadwal Ramadan? Harinya apanya? Nanti. Ngapain jadwalnya Ustaz?